Untuk video kali ini saya mau berbagi pengetahuan tentang jurusan favorit pada saat ini. Di antara sekian jurusan di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Komputer adalah salah satu yang cukup difavoritkan. Nah, karena cukup difavoritkan nih, jangan sampai salah ya, karena jurusan ini punya nama yang mirip-mirip dengan ilmu komputer, sistem informasi, maupun teknik informatika. Padahal semua itu beda dengan teknik komputer. Nah, mau lebih banyak tentang teknik komputer dan apa saja perbedaan ilmu komputer dan teknik komputer, yuk kita lanjutkan penjelasan berikut ini. Sepintas kilas, Prodi Teknik Komputer dianggap sebagai jurusan perakitan laptop dan komputer, meskipun tak sepenuhnya salah dan tak sepenuhnya benar. Mahasiswa jurusan teknik komputer atau computer engineering belajar tentang teknik elektroniknya atau daripada sains atau ilmiah. Disinilah letak utama perbedaan ilmu komputer dan teknik komputer. Karena lebih dekat dengan ilmu rekayasa, disebutnya sebagai jurusan teknik. Maka bekal ilmu yang dipelajari selama kuliah di jurusan komputer akan membuatmu menjadi seorang insinyur, teman-teman. Insinyur ya. Nah, terus apa saja sih yang dipelajari pada teknik komputer di prodi komputer ini? Selain teknik elektro dan teknik komputer, mahasiswa jurusan teknik komputer juga belajar tentang network atau jaringan, teman-teman. Nanti kalian akan belajar jaringan, misalnya mikrotik, setting mikrotik, membuat server dan lain-lain. Tak hanya bahasa pemrograman juga, mahasiswa jurusan teknik komputer juga banyak belajar tentang mesin prosesor komputer, bukan mesin di pabrik-pabrik ya. Ini mesin prosesor komputer, microcontroller dan sejenisnya. Singkatnya, mahasiswa dari prodi teknik komputer bakalan jago membuat dan merancang otak komputer, teman-teman. Nah, misalnya chip atau prosesor pada motherboard. Jangan heran kalau skripsi mahasiswa jurusan ini biasanya tak jauh-jauh dari pembuatan aplikasi atau chip komputer. Implementasi sistem yang mengintegrasikan software dan hardware memang menjadi keahlian dari jurusan teknik komputer ini. Terus apa saja sih mata kuliah yang nanti diajarkan di prodi teknik komputer? 1. Ada algoritma dan pemrograman. 2. Ada pemrograman web. 3. Ada organisasi komputer. 4. Ada rangkaian listrik. 5. Ada rekayasa perangkat lunak. 6. Ada jaringan komputer. 7. Ada keamanan komputer. 8. Komputasi bergerak. 9. Ada kriptografi. 10. Ada pembahasan pemrograman rakitan. Dan 11. Ada simulasi dan pemodelan. Yang 12 ada sistem embed. Dan yang ke-13 adalah sistem mikroprosesor dan lain-lain. Oke, teknik komputer, teknik informatika atau sistem informasi, apa bedanya? Bingung kan dalam penamaan? Apakah kalian sudah tahu perbedaan ilmu komputer dan teknik komputer? Tapi bagaimana dengan teknik informatika, sistem informasi, atau bahkan jurusan sistem komputer? Apakah ada perbedaan? Apakah sama? Nah, kita mulai dulu dari perbedaan teknik komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Teknik informatika lebih banyak membahas tentang pengolahan data
dengan memanfaatkan proses logika teknologi komputer. Mata kuliah teknik informatika memang terkait dengan teknologi jaringan komputer dan pengembangan software, tapi lebih banyak terkait dengan pemrograman. Nah, banyak program nih, banyak yang ngoding-ngoding. Nah, kemudian teknik informatika dikenal juga sebagai ilmu komputer. Teknik informatika dikenal sebagai ilmu komputer. Akan tetapi, teknik informatika sepenuhnya berbeda dari sistem informasi. Kurikulum sistem informasi lebih mengarahkan mahasiswanya pada penggunaan teknologi informasi di dalam bisnis, teman-teman. Jadi kalian kalau milih sistem informasi, kalian akan belajar akuntansi, akan belajar manajemen, e-prok, dan lain-lain. Itulah perbedaan teknik komputer, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, kemudian apa pula jurusan sistem komputer itu? Sama seperti teknik informatika yang dikenal sebagai ilmu komputer. Jurusan teknik komputer juga dikenal sebagai jurusan sistem komputer di sebagian kampus. Nah, dari penjelasan tadi kalian masih bingung atau masih bingung dengan penamaan atau istilahnya? Nah, sekarang di mana sih belajar teknik komputer? Sebagian kampus memang menyebutnya sebagai jurusan sistem komputer, tapi sebagian kampus lain seperti Institut Teknologi 10 November dan Universitas Indonesia dan yang swasta ada di Surabaya Narotama menyebutnya jurusan teknik komputer. Keahlian teknik komputer ini sebenarnya juga dimiliki oleh kalian yang sudah belajar di SMK, tapi belajarnya atau mata pelajarannya beda. Memang ada algoritma, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, pemrograman komputer, pengoperasian software dan internet. Tetapi untuk pengembangannya kita akan dapatkan di perguruan tinggi, guys, atau teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih prospek kerja teknik komputer? Prospek kerja sistem komputer dan teknik komputer mencakup bidang yang cukup luas. Saat ini, aplikasi pengetahuan tentang hardware dan software sudah merambah ke berbagai bidang. Profesi-profesi seperti teknopreneur, konsultan IT, hingga perancang jaringan komputer siap menanti alumni jurusan teknik komputer ini, teman-teman. Apakah kalian akan mendalami salah satu profesi di bidang teknik komputer ini? Nah, pasti banyak dong, karena Indonesia sedang berkembang dan di bidang teknologi dan menanti generasi seperti kalian. Yuk semangat ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.